Selamat datang di podcast Menwa UMK. Perkenalkan, nama saya Wira Muda Muhammad Nurhuda yang akan memandu podcast pada hari ini. Di sebelah kanan saya sudah ada narasumber yang sangat hebat sekali. Di sebelah kanan pojok itu ada Pak Hendi Hendro sebagai dosen Universitas Muria Kudus Fakultas Pertanian serta pembina resimen mahasiswa. Selamat pagi Pak Hendi. Selamat pagi. Pak Hendi ini memiliki jejak karir yang luar biasa. Beliau lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Beliau mengenyang S1 di Fakultas Gadjah Mada di Universitas Gadjah Mada, yaitu ilmu biologi. Lalu untuk yang S2-nya beliau juga di Universitas Gadjah Mada, beliau mengambil ilmu lingkungan. Beliau juga memiliki jejak karir yang luar biasa, seperti pernah menjabat sebagai pembantu dekan 3 di Universitas Muria Kudus, terus juga ini masih menjabat sebagai dosen Fakultas Pertanian, juga pernah sebagai pembantu rektor 3 di bidang kemahasiswaan. Adapun juga jejak-jejak organisasinya beliau sangat banyak sekali, dari mulai lingkup universitas sampai dengan lingkup nasional. Di sebelah tengah ini ada juga narasumber kita yang luar biasa, yaitu beliau adalah Wira Utama Joko Firmansyah. Beliau adalah sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Universitas Muria Kudus. Mas Joko ini dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Beliau di Resimen Mahasiswa menjabat sebagai Komandan Resimen Mahasiswa. Mas Firman ini itu memiliki kejuaraan yang luar biasa. Beliau pernah menjuarai lomba taekwondo antar perguruan tinggi tingkat nasional. Jadi di sini ada dua narasumber kita yang luar biasa. Di situ ada Pak Hendi sebagai pembina Menwa, sebelah tengah ada Mas Firman sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Universitas Muria Kudus. Di podcast kali ini sesuai dengan tema kita, yaitu mengenal lebih dekat resimen mahasiswa. Mungkin dari teman-teman yang menonton ada yang belum tahu ataupun sudah pernah tahu yang rumahnya dekat-dekat dengan kampus, itu tahu Menwa itu apa sih? Nah, kalau yang belum tahu nanti akan kita jelaskan. Resimen mahasiswa itu apa, seperti apa, sejarahnya bagaimana, dan jejak karirnya itu di Indonesia itu seperti apa. Nah, di sini saya langsung menuju kepada Pak Hendi. Selamat pagi Pak Hendi. Selamat pagi. Mohon izin Pak Hendi. Pak Hendi di sini kan sebagai pembina Menwa. Ya. Nah, sudah berapa tahun Pak Hendi menjadi pembina Menwa? Sebenarnya sejak tahun 1989 itu kami selaku PD 3 ini sering juga membantu teman-teman Menwa dalam hal mengarahkan begitu, karena dulu waktu di WD 3 ini bekerja bersama-sama dengan Pak Wakil Rektor 3 untuk membangun organisasi kemahasiswaan dan membina organisasi kemahasiswaan yang ada di UMK ini. Kemudian kalau secara langsung itu sejak tahun 2009 itu. Karena otomatis dengan selaku WR3 UMK ini secara tidak langsung WR3 itu membina semua UKM yang ada di universitas, termasuk adalah Menwa ini. Jadi kalau secara tidak langsung itu tahun 1989 kami sudah ikut membantu Pak Warek 3 untuk bersama-sama membina dan mengembangkan resimen mahasiswa itu. Kemudian kalau secara langsung sebagai WR3 itu sejak tahun 2009 sampai 2016 itu. Kemudian setelah itu 2017 sampai sekarang itu kami membina UKM Menwa.
tidak semua UKM yang ada di Universitas Muda Kudus. Berarti sudah sejak dulu ya? Iya, sejak dulu itu saya sudah banyak mengenal tentang kiprahnya resimen mahasiswa 923 ya, tahun 923 untuk WINIT. Pak Hendi, ya. Resimen mahasiswa itu apa, Pak? Ya, jadi begini, resimen mahasiswa itu merupakan suatu wadah pengembangan diri dari mahasiswa dalam rangka memperluas dan juga mengikut sertakan dalam pembelaan negara dan ketahanan nasional itu. Jadi dalam hal ini peran Minwa itu sangat strategis sekali, karena di satu sisi Minwa itu adalah ilmuwan muda begitu, tapi di satu sisi dia itu adalah patriot muda juga dalam rangka untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dalam hal ini Minwa itu punya peran yang sangat strategis itu, dan perlu diketahui ini bahwa dalam perjalanan sejarah negara Republik Indonesia ini peran Minwa itu sudah nampak sekali mulai sebelum pra kemerdekaan sampai saat ini. Dan tadi saya sampaikan bahwa kedudukan Minwa itu sangat strategis sekali, khususnya dalam pembangunan peradaban bangsa dan negara ini. Jadi seperti itu. Kemudian peran Minwa itu adalah memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran itu untuk kemajuan dan keutuhan NKRI ini. Karena ya itu tadi saya sudah sampaikan bahwa Minwa itu adalah intelektual muda itu. Ya, kemudian di satu sisi dia itu patriot muda juga. Ini yang menjadi suatu hal yang sangat positif dan menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia itu, seperti itu. Kemudian tentunya ini adalah merupakan suatu potensi yang perlu diandalkan dalam rangka untuk menyongsong era globalisasi dan juga perang modern yang menuntut suatu SDM yang unggul dan mumpuni itu. Karena kelebihannya tadi itu yang dimiliki oleh Minwa itu tidak hanya sebagai intelektual muda, tapi mempunyai jiwa patriotisme yang tinggi. Berarti Minwa itu kiprahnya sudah sejak dulu sebelum era kemerdekaan. Iya, betul. Sampai di era-era sekarang, era setelah reformasi juga masih berkibar. Iya. Minwa itu bendera-bendera itu masih nampak sangat jelas itu, Pak. Iya. Izin Bapak, untuk Minwa itu kan dikenal sebagai komponen cadangan. Yang orang-orang tahu komponen cadangan itu kan seperti pensiunan TNI, terus juga para perwira sebagainya itu kan sebagai komponen cadangan yang sudah nampak karena beliau dulu sejaknya dari TNI ataupun instansi yang lain yang bersifatnya militer. Nah, kalau Minwa ini kan dia punya unsur sebagai komponen cadangan. Nah, mungkin bisa jelaskan komponen cadangan di Minwa itu seperti apa ini, Pak? Jadi begini, Minwa itu adalah salah satu dari sistem komponen dari sistem pertahanan rakyat semesta atau SISN Kamerata begitu. Dan itu memang sudah dibuktikan sejak zaman awal-awal kemerdekaan itu. Jadi sebenarnya kalau kita runut dalam sejarah keminwaan ini, sebenarnya terbentuk pertama itu sejak zaman Jepang itu, yang tergabung dalam Gaku Kotai. Gaku Kotai itu adalah dalam rangka untuk menyambut kedatangan sekutu itu dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian dilatih oleh Jepang ini dalam mempertahankan kekuasaannya di Indonesia itu. Laskarnya itu disebut dengan Gaku Kotai itu, pasukan pelajar dan mahasiswa yang dibentuk oleh Jepang itu. Kemudian setelah perang kemerdekaan itu, jadi
tahun 1945 itu tepatnya tanggal 23 Agustus terbentuklah BKR itu, Badan Tahanan Rakyat itu. Kemudian diubah lagi, jadi 3 bulan atau 2 bulan berikutnya 5 Oktober 1945 itu menjadi TKR itu, Tentara Republik Keamanan Rakyat itu, TKR itu. Ya, kemudian setahun berikutnya atau kurang dari setahun itu 24 Januari 1946 itu berubah menjadi TRI itu. Kemudian disitulah terbentuk banyak laskar pelajar dan mahasiswa, seperti ada TRIP, ada TP, ada TGP, Mobil, PEL, dan CM gitu. Nah, di situ peran laskar pelajar dalam mempertahankan negara Indonesia itu sudah mulai nampak gitu. Kemudian berikutnya pada bulan Juni 1946 itu berubah menjadi TNI itu, yang dari BKR, TKR, TRI itu berubah menjadi TNI, dan mahasiswa serta pelajar laskarnya itu disatukan dalam wadah yang dikenal dengan Brigadir 17. Jadi Brigadir 17 itu adalah TNI pelajar mahasiswa itu, atau yang sering disebut dengan tentara pelajar. Ya. Nah itu tahun 1946 itu TNI membentuk Brigadir yang ke-17 itu, Brigadir 17 TNI Tentara Pelajar itu. Nah, kemudian tahun 1952 melikuidasi, melakukan demobilisasi Brigadir 17 Tentara Pelajar ini, kemudian membentuk adanya Wala 59 itu. Wala 59 itu 59-nya itu sebenarnya tahun itu. Wala itu wajib latih namanya, disingkat dengan Wala itu 59. Nah ini merupakan cikal bakal dari resimen mahasiswa sekarang itu mulai dari Wala 59 itu. Kemudian tahun 1961 itu dibentuk RINWA atau Resimen Induk Mahasiswa itu. Ini sebagai persiapan mahasiswa sebagai potensi pertahanan dan keamanan negara itu. Kemudian setelah itu ada WALA itu 1968. Itu WALA itu singkatan dari wajib latih bagi mahasiswa 68 itu. Nah, kemudian setelah itu tahun 1975 sampai sekarang dengan SK 3 Menteri itu, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menhan Kampangan waktu itu 1975 itu resimen mahasiswa diikutsertakan di dalam pembelaan bangsa dan negara, bela negara, dan juga membentuk ini resimen mahasiswa berdasarkan kewilayahan provinsi itu. Dan untuk mahasiswa Jawa Tengah itu kan dikelompokkan dalam kelompok resimen mahasiswa Mahadipa itu. Kemudian kalau yang di Jogja itu Mahakarta itu dan sebagainya itu. Ya, itu. Jadi dalam hal ini sebenarnya Menwa itu adalah merupakan bagian komponen dalam sistem pertahanan rakyat semesta itu. Jadi ini komponen cadangan memang. Yang kalau yang utamanya adalah TNI gitu ya. Tetapi dalam hal ini Menwa diikut sertakan di dalam hal ikut membantu itu sebagai cadangan seperti Legiun Veteran dan sebagainya gitu. Oh, seperti itu. Berarti Menwa itu memang sudah sejak dulu ya, sudah ada pra kemerdekaan sampai sekarang ini. Ya. Sampai sekarang namanya Resimen Mahasiswa. Nah, jadi namanya juga berubah-ubah, dulu ada TP gitu, Tentara Pelajar atau Brigadir 17 gitu. Ya. Tadi
cerita sejarah dari resimen mahasiswa di tingkat Indonesia atau nasional. Nah, sekarang saya menuju ke Mas Firman sebagai komandan resimen mahasiswa Universitas Muria Kudus. Nah, Mas Firman, tadi Pak Hendi sudah menceritakan bahwa Menwa itu sudah sejak sebelum pra kemerdekaan sampai dengan sekarang. Nah, bagaimana sejarah dari Menwa UMK itu seperti apa? Ini bisa dijelaskan. Sebelum izin kepada Pak Bina Pak Hendi, izin menjawab untuk dari Menwa UMK sendiri, kita masuk pada namanya terlebih dahulu mungkin. Untuk namanya kan Menwa Gondowingit 923 Universitas Muria Kudus. Untuk Menwanya sudah dijelaskan Pak Hendi tadi, adalah resimen mahasiswa dan definisinya sudah disampaikan. Untuk salah satu definisi dari Menwa adalah suatu wadah bagi mahasiswa untuk berlatih, berorganisasi, kedisiplinan, jujur dan bertanggung jawab. Nah, adapun juga definisi yang lain, yaitu Menwa adalah salah satu dari sejumlah sebuah kekuatan militer sipil yang memperkuat ketahanan negara. Untuk Menwa itu tadi berdiri atau lahir di perguruan tingginya masing-masing ya. Terus untuk resimen mahasiswa, untuk kata resimen itu di TNI yang disingkat dengan MEN di TNI itu yang artinya adalah suatu pasukan yang terdiri dari yang terdiri atas beberapa batalion. Resimen mahasiswa. Untuk nomor 923 yang ada di UMK itu sendiri, untuk 9-nya itu adalah nomor dari provinsi jadi Jawa Tengah, nomor 9 itu. Untuk yang nomor 23 adalah nomor lahirnya Menwa, urutan dari seluruh provinsi, dan di Menwa UMK itu mendapatkan urut pada saat itu lahir di 923. Untuk Gondowingit, untuk Gondowingit itu sendiri, Gondo itu diambil dari bahasa Jawa yang artinya aroma, dan wingit seram. Kenapa kok artinya Gondowingit? Karena dulu pada saat sebelum Menwa berdiri atau bahkan universitas berdiri, itu tanah dari wilayah universitas itu adalah makam dari warga Cina yang berpenduduk di Indonesia. Nah, makanya aroma seramnya itu masih terasa sampai sekarang. Makanya dinamakan Gondowingit atau aroma seram dari Universitas Muria Kudus. Untuk lahirnya Menwa UMK itu pada tanggal 18 Mei 1982. Beda 2 hari sama lahirnya pergantian antara Walawa dengan Menwa. Untuk Walawa sudah dijelaskan dari Pak Hendi tadi, tahun 59 tanggalnya terus diganti dengan resimen mahasiswa pada tanggal 20 Mei 1982. Beda dikit, beda 2 hari. Nah, kalau masyarakat umum ataupun teman-teman yang di luar sana itu kan tahunya kan Menwa itu hanya di dalam kampus. Nah, dalam kampus. Mungkin yang rumahnya dekat-dekat dengan universitas ataupun dekat dengan kampus-kampus yang ada Menwa itu sedikit banyak tahu lah. Menwa itu bagaimana bentuknya gitu. Nah, kalau di resimen mahasiswa Batalion Gondowingit UMK ini, apakah ada kegiatan-kegiatan yang itu kegiatannya itu bisa keseharian, mingguan, ataupun bulan ataupun tahunan itu? Siap untuk masuk ke kegiatannya. Mungkin saya akan bicara tentang pendidikannya terlebih dahulu. Nah, untuk pendidikannya calon Menwa itu harus wajib menjadi calon Menwa harus wajib memiliki 2 pendidikan. Yang pertama adalah pra pendidikan dasar. Untuk pelaksanaan itu meliputi di setiap perguruan tinggi. Setelah itu ada Diksar, pendidikan dasar atau Latsar yang dilaksanakan di Rindam 4 Magelang kalau di Jawa Tengah. Itu tingkatannya provinsi.
itu yang disebut juga pendidikan berjenjang, Pradiksar, Diksar. Setelah itu ada yang wajib cuma 2, nanti mendapatkan KTA atau kartu tanda anggota Menhua Nasional. Untuk yang pendidikan berjenjang selanjutnya setelah Diksar itu ada Suskala, yaitu khusus kader pelaksana. Nah, dan selanjutnya lagi ada Suskapin, khusus kader mimpin. Tapi dari anggota Menhua cukup wajib sebelum menjadi anggota Menhua hanya mengikuti 2 pendidikan saja, Pradiksar. Setelah itu ada Diksar yang ada di Magelang. Nah, mungkin untuk pendidikan yang lain itu ada pendidikan tambahan seperti yang ada di Semarang kemarin yang saya melaksanakan itu adalah Latsama sama Bimaspol ada. Kalau Bimaspol langsung dilatih sama polisi. Untuk Latsama langsung dari TNI. Jadi Menhua juga mendapatkan pengalaman banyak sekali kalau melakukan pendidikan atau mengikuti pendidikan tambahan seperti itu. Nah, untuk itu tadi untuk pendidikannya. Untuk mungkin kegiatan keseharian yang ada di Menhua itu bermacam-macam seperti itu. Nah, setiap batalion pasti mempunyai rencana pada saat keseharian itu pasti masing-masing itu berbeda. Kalau di Menhua UMK itu ada keseharian yaitu piket. Piket dilaksanakan selama 6 hari dalam 1 minggu. Itu dari Senin sampai hari Sabtu. Untuk piketnya itu ada piket pagi sama piket malam. Untuk personilnya bergantian itu. Nah, ada pun juga kegiatan mingguan. Mingguan adalah binaan fisik. Itu seperti lari, push-up, sit-up agar bisa menampilkan hormon di tubuh seperti itu. Untuk kegiatan mungkin yang ada di kampus itu kalau misalnya dari organisasi lain mengadakan acara atau mengadakan acara yang ada di kampus, nah itu nanti dari Menhua biasa diundang dan melaksanakan pengamanan di kegiatan tersebut. Jadi Menhua nggak hanya melakukan kegiatan di markasnya sendiri, tapi juga pada saat ada acara yang ada di luar, agenda di luar yang seperti organisasi yang lain mengadakan ada band atau ada apa seperti itu, nanti Menhua bisa membantu untuk mengamankan seperti itu. Nah, tadi dari Pak Hendi mengatakan bahwa Menhua itu salah satu sistem pertahanan negara. Nah, kalau namanya sistem pertahanan negara berarti Menhua itu sudah terstruktur. Nah, terstruktur dari tingkat nasional sampai dengan kampus. Nah, pasti di sana itu memiliki kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Karena kita terlahir dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat juga. Mungkin Pak Hendi bisa menceritakan itu kegiatan apa saja yang pernah dilakukan Menhua itu untuk pengabdian masyarakat. Ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa Menhua itu punya peran dan fungsi macam-macam itu, multifungsi atau multiperan. Karena satu sisi kita tahu bahwa Menhua itu adalah komponen dalam cadangan pertahanan rakyat semesta itu salah satunya. Ya. Kemudian berikutnya dia itu adalah memang sebagai mahasiswa intelektual muda itu peran fungsinya sebagai mahasiswa. Kemudian dia punya peran linmas juga. Nah ini yang pengabdian masyarakat itu dalam rangka perlindungan masyarakat itu. Kemudian di satu sisi juga mahasiswa itu adalah pemuda betul. Gitu. Sehingga dalam hal ini Menhua itu punya bapak angkat banyak itu. Iya. Jadi begini, kalau kita bicara dalam pertahanan ya, atau dalam hal ini ikut di dalam pertahanan negara, ya, ini Menhua
bapak angkatnya atau yang bertanggung jawab adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan itu. Jadi penanggung jawabnya adalah Menteri Pertahanan itu atau Menhankam RI itu. Nah, tapi di satu sisi kalau dia sebagai mahasiswa, maka bapak angkatnya itu adalah Mendikbud. Mendikbud ya betul. Sekarang Mendikbud Ristek itu. Nah, kalau kita bicara peran Menwa sebagai linmas, maka di bawah bimbingan atau pembinaan dari Kementerian Dalam Negeri atau dalam hal ini bapaknya adalah Mendagri itu. Nah, kalau kedudukannya sebagai pemuda, maka bapaknya atau pembimbingnya itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Nah, kalau Menwa itu ada di dalam kampus, maka bapaknya adalah rektor yang dalam hal ini kesehariannya dibantu oleh pembantu rektor 3 dan untuk kapasitasnya sebagai UKM, maka Menwa ini dibantu atau dibimbing oleh pembina UKM seperti itu. Jadi dalam hal ini memang peran, tugas dan fungsi dari Menwa itu banyak sekali, sehingga dalam hal ini tinggal kita melihat kalau tadi ini bicara tentang ketahanan negara, maka Menhankam yang membantu di atasnya keberadaan dari Menwa itu. Ya. Nah, sekarang saya ke Mas Firman ini, selaku sebagai Komandan Resimen Mahasiswa. Tadi Pak Endi kan menjelaskan ada banyak sekali peran dan tugas dari Menwa di masing-masing bidang yang dimiliki. Nah, adakah dari program ataupun kegiatan Resimen Mahasiswa Batalion 923 UMK ini untuk ini ke masyarakat ataupun khalayak umum, apakah ada? Untuk itu pasti ada, karena gini, dari Menwa sendiri sudah merencanakan hal itu jauh-jauh hari, karena kondisi saat ini pandemi, jadi untuk perizinan mungkin untuk saat ini cukup sulit. Jadi untuk yang pertama kali dilakukan di Menwa adalah dengan adanya podcast ini salah satu. Untuk nanti kalau memang sudah ada info bahwa memang keadaannya sudah sangat normal sekali, seperti contoh seperti pada saat tahun 2018 itu Menwa mengadakan, Menwa diundang oleh salah satu sekolah menengah yang ada di Kudus. Untuk tugasnya tersendiri itu adalah membantu pada saat mahasiswa baru, masa orientasi siswa. Menwa terjunnya langsung adalah di lapangan untuk melatih PBB, karena dari Menwa sendiri sangat banyak dibekali dengan ilmu, seperti contohnya PBB, pengetahuan senjata, terus survival, mountaineering, dan banyak sekali. Menwa seperti itu. Nah, untuk berikutnya nggak hanya ada di lapangan saja, tapi juga di ruangan pun juga ada. Pernah dulu juga melaksanakan di salah satu sekolah menengah. Nah, itu memberikan sebuah wawasan tentang ilmu bela negara. Mungkin di di sekolah menengah itu kan mendapatkan tentang ilmu bela negara melalui materi PKN. Nah, dari Menwa lebih menambahi lah dari PKN itu sendiri. Nah, masuk melaksanakan Menwa Go to School. Untuk yang terjun ke masyarakat, untuk kegiatan yang terjun ke masyarakat langsung, untuk contohnya seperti pada saat tahun 2018 juga. Nah, itu dalam rangka tanggal 17 Agustus itu dari Menwa melakukan mengganti atau memberikan bendera sama tiang secara gratis kepada masyarakat, yaitu di wilayah antara jalan Kota Kudus sampai Sunan Muria atau Dawe. Jadi dari selatan menuju ke utara nanti mengecek bendera atau rumah yang tidak ada tiang benderanya. Nah, itu nanti bisa diganti bendera yang
memang nggak layak atau yang rumahnya belum ada tiang bendera atau benderanya, nanti langsung dipasang dari Menwa. Salah satu kegiatan eksternnya seperti itu. Sebetulnya masih ada banyak lagi dan rencananya juga ada. Nanti kan seperti yang sudah saya katakan tadi, itu salah satunya adalah seperti itu. Berarti kegiatan Menwa yang ke masyarakat atau halayak umum itu lebih kepada bagaimana memupuk rasa nasionalisme, nah, memupuk rasa cinta tanah air, nah, memupuk rasa terhadap Pancasila dan lambang-lambang negara gitu. Nah, di kegiatan Menwa itu kan pasti tidak bergerak sendiri. Nah, pastinya karena Menwa itu berada di kampus, kan harus ada peran dari Pak Rektor sebagai beliau ada penanggung jawab dari universitas di masing-masing universitas itu. Nah, adakah program yang sudah pasti untuk nanti kedepannya yang bisa dipraktekkan di halayak umum yang sudah pasti? Apakah ada? Untuk program yang dipraktekkan di halayak umum itu seperti tahun ini diputuskan ada bencana banjir. Nah, dari Menwa, kepedulian Menwa terhadap masyarakat juga kita aplikasikan, seperti membantu bencana banjir yang di dapur umum, di TKP yang mengalami kebanjiran. Jadi Menwa juga terjun langsung ke lapangan untuk membantu bencana yang ada di Kudus, seperti itu. Salah satunya seperti itu. Berarti lebih kepada bergerak ke kegiatan-kegiatan ataupun peran sosial terhadap masyarakat umum yang terkena dampak ataupun yang sedang terjadi bencana gitu. Seperti itu. Baik. Nah, kalau Pak Hendi nih, jenengan sudah menjadi pembina Menwa itu kan sejak dulu membantu dari Pak Rektor ya, membantu WR3. Waktu menjadi wakil dekan 3 membantu Pak WR3 waktu itu, tapi secara tidak langsung tentunya. Secara langsung. Iya, karena dalam hal ini WR3 dan wakil dekan 3 itu selalu bersinergis dalam kegiatan mahasiswaan itu. Dalam hal ini tentunya kami mengetahui persis sepak terjang dari Menwa, khususnya adalah Menwa UMK ini, baik dari sisi pertahanan tadi, kemudian Linmas sebagai mahasiswa dan sebagainya, banyak yang sudah dilakukan oleh Menwa UMK. Sejak zaman Perang Timur itu sebenarnya sudah 2 mahasiswa kita yang dikirim untuk membantu ini sebagai pertahanan rakyat semesta itu. Jadi itu peran Menwa tadi yang belum saya sebutkan contohnya seperti itu. Jadi mahasiswa UMK juga punya andil dalam Perang Timur itu untuk mengatasi pemberontak Filipina pada waktu itu. Itu mahasiswa UMK juga dikirimkan ke sana itu. Kemudian dalam rangka kegiatan-kegiatan untuk melatih kedisiplinan, kejujuran, keprajuritan itu seperti yang tadi disampaikan oleh Komandan Menwa, melakukan kegiatan pelatihan, misalnya seperti itu, lomba-lomba tentang ketangkasan dan sebagainya itu yang bahkan pernah juga jadi juara pertama menembak itu atau penggunaan alat senjata itu pernah, itu tingkat nasional itu. Kemudian kalau yang Linmas tadi banyak yang sudah dilakukan itu, jadi membantu pemerintah dalam hal pengamanan di lapangan, misalnya membantu pemerintah daerah dalam waktu itu pemilihan umum dan sebagainya, menjaga keamanan lingkungan. Kemudian tadi dikatakan juga peran sosialnya dengan melibatkan diri sebagai sukarelawan dan sebagainya, yang baru saja terjadi itu kan pada waktu Februari kemarin itu.
Tapi sebenarnya tidak hanya saat kemarin saja, tapi sebelumnya sebenarnya dalam setiap kegiatan ada bencana itu Menwa selalu turun ke lapangan untuk membantu sesamanya begitu. Nah, itu peran Menwa secara sosial itu. Kepemudaan juga begitu. Jadi banyak kegiatan misalnya masalah kepemimpinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu juga selalu ikut itu. Tahu saya Menwa selalu dilibatkan juga. Nah, jadi artinya bahwa di sini banyak sebenarnya prestasi yang telah diukir oleh Menwa UMK ini. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita perlu mengembangkan diri ini. Kemudian termasuk yang akan datang kita itu akan membentuk suatu badan atau pusat yang berkaitan dengan penanggulangan bencana itu. Nah, dalam hal ini tentunya peran Menwa dan UKM yang punya kepedulian terhadap masalah penanggulangan bencana ini akan kita libatkan semua, menjadi satu kesatuan, kita sentralkan dalam pusat penanggulangan bencana yang ada di UMK ini. Jadi ini kalau kemarin kita masih menginduk kepada organisasi yang ada di luar, misalnya KSR ke PMI, Racana ke Warca, kemudian Mapala ke BPPD. Sekarang mereka kita jadikan satu bersama-sama dengan Menwa ini untuk melakukan kegiatan dengan bendera satu, yaitu UMK itu, dengan Badan Penanggulangan Bencana atau Pusat Penanggulangan Bencana itu. Berarti rencana ke depan Menwa ini sebagai pelopor ini kegiatan sosial ya? Ya, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa fungsi linmasnya itu, fungsi sosialnya itu. Jadi yang dalam hal ini tidak hanya bicara tentang komponen cadangan pertahanan rakyat semesta ini, tetapi juga ada fungsi sosial itu. Karena tadi ada beberapa fungsi kan itu. Ya, saya mau ke Mas Firman. Ini kan Mas Firman sudah menjabat sebagai komandan. Kalau normalnya seorang kuliah itu kan sekitar 4 tahun. Kalau Mas Firman nih sudah di Menwa berapa tahun? Untuk saya di Menwa sudah hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun berarti ya. Sampai menjabat komandan ini ya? Sampai menjabat komandan. Nah, itu dulu bagaimana ceritanya? Kok bisa tertarik dengan Menwa? Mungkin berbicara pada saat saya menjadi mahasiswa baru. Saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya. Jadi pertama kali saya masuk Universitas Bura Kudus, setelah itu ada seperti Sapa Maba atau mahasiswa baru, yang penerimaan mahasiswa baru ya. Setelah itu setelah kegiatan itu selesai atau break, nah itu ada banyak sekali stand. Salah satunya di universitas itu UMK ini mempunyai organisasi yang sangat banyak juga. Terus saya melirik dari Menwa, sebetulnya menarik semua dari UKM yang ada di UMK itu menarik semua. Nah, yang saya melihat dari Menwa itu sendiri. Nah, saya tertarik di Menwa karena pertama kali saya lihat Menwa itu pertama kali orang awam kan tentang seragamnya saja kelihatan keren, terus kayaknya gagah gitu. Nah, terlihat gagah, rapi dan lain sebagainya. Setelah itu saya tertarik untuk masuk di Menwa. Saya belum kepikiran Menwa ada sangat mempunyai kegiatan atau yang lainnya yang sangat banyak, belum saat itu. Setelah masuk mengikuti kegiatan pendidikan dan lain-lain, ternyata di Menwa, khususnya Menwa UMK itu memiliki ilmu atau tradisi yang sangat kompleks seperti itu, sangat lengkap. Soalnya seperti di Menwa diajarkan tentang ilmu bela diri militer, terus setelah itu pengetahuan bongkar pasang senjata, PBB dan lain sebagainya, banyak sekali tentang di Menwa, terutama di UMK. Nah, salah satu tradisi yang ada di
di Menwa UMK itu setiap tahun melaksanakan Muncak ke 29 ekspedisi Puncak ke 29. Nah itu hanya ada di Universitas Mulia Kudus, Menwa Universitas Mulia Kudus. Nah dalam rangka menyambut atau memulai jabatan komandan yang baru waktu itu. Nah jadi setelah Sertijab, Sermandan Jabatan, ini ada kegiatan yaitu ekspedisi Puncak ke 29. Ekspedisi Menwa juga terjun ke ke hutan juga seperti itu. Nah tadi kan mengenai pengalaman, untuk pengalaman sangat banyak sekali, sebetulnya sangat banyak sekali, karena Menwa memiliki pendidikan materi yang sangat kompleks sekali. Nah, sebelum saya masuk di Menwa nggak berpikir sejauh itu. Ternyata ikut organisasi seperti ini, ikut Menwa seperti ini, terus perbedaan antara organisasi yang lain sama Menwa yang itu sangat ada sekali, terutama di Menwa UMK seperti itu. Nah, salah satunya contoh seperti di Menwa UMK itu ada peraturan yang namanya hormat kepada senior. Nah itu dilakukan 1 hari sekali seperti itu. Nah kalau saya aplikasikan, saya ambil secara diaplikasikan di masyarakat, hormat kepada senior itu kalau dijadikan di masyarakat seperti kita menyapa seseorang. Nah, jadi kita di Menwa dilatih dengan karakter juga, sangat kompleks sekali karakter, terus kesopanan. Seperti contohnya pada saat calon Menwa masuk di Menwa itu berbagai macam agama, berbagai macam daerah, macam ada perempuan, ada macam-macam lah, dilebur menjadi satu di Menwa, terus mempunyai kekompakan yang istilahnya di Menwa adalah Korsa seperti itu. Makanya saya di Menwa juga selama hampir 4 tahun terus menjabat menjadi komandan. Saya sangat bangga sekali karena bisa di posisi seperti ini, seperti itu. Karena sebelumnya juga nggak terlalu kepikiran kalau bisa mengalami hal yang positif seperti ini. Jadi banyak hal positif yang bisa kita ambil di sebuah organisasi. Baik. Untuk Pak Indi, ini kan sudah masa-masanya Universitas Mulia Kudus ini perekrutan mahasiswa baru. Nah, apa pesan Pak Indi selaku pembina Menwa untuk dari ini calon mahasiswa baru, di kampus UMK? Pesannya itu apa Pak? Calon mahasiswa baru ini. Pesan kepada mahasiswa. Calon mahasiswa baru yang belum masuk. Pesan-pesannya. Ya, pesan-pesannya. Jadi bagi calon mahasiswa baru UMK ini tentunya kita sangat berharap bahwa calon mahasiswa baru yang khusus masuk di UMK ini nanti kita harapkan menjadi pejuang muda yang memadukan intelektualitas dan olah keprajuritan serta selalu setia mengawal NKRI sesuai dengan Mares UMK itu ya. Jadi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasarnya 45 itu. Jadi dalam hal ini kita mengharapkan mahasiswa UMK ini menjadi patriot-patriot muda, tidak hanya mahasiswa Menwa saja, tetapi semua mahasiswa mempunyai jiwa nasionalisme, kemudian mempunyai rasa memiliki itu. Nasionalisme itu tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga UMK juga itu. Jadi ada merasa punya kebanggaan pada UMK itu. Jadi dalam hal ini mahasiswa UMK diharapkan tidak hanya menjadi intelektual saja, tetapi punya rasa kebanggaan terhadap alma maternya, juga terhadap bangsa dan negara. Itu pesan saya seperti itu. Pesannya itu kan untuk ini mahasiswa UMK
serta nanti calon mahasiswa UMK. Nah, sekarang pesan untuk ini para generasi muda, terutama generasi di era milenial ini, apa pesannya untuk mereka? Untuk pesan generasi muda ini, jangan lupa jati diri bangsa ini, jangan sampai lupa Indonesia itu adalah negara besar, besar dalam arti luasnya, jumlah penduduknya, betul. Gitu ya. Betul. Tetapi dalam hal ini kita tahu bahwa Indonesia itu mempunyai sejarah panjang yang tentunya perlu kita perhatikan ini, dan kita bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Artinya jangan sampai meninggalkan budaya kita yang adiluhung ini, kemudian terutama adalah kebinekaannya itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah suatu perekat itu ya, untuk semua suku, bahasa dan adat itu yang menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia itu. Jadi jangan sampai lupa itu bahwa kita itu adalah negara besar yang perlu kita banggakan. Artinya jangan justru membanggakan orang lain, ya. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kita sebagai bangsa ini harus jangan lupa jati diri itu penting. Indonesia, jadi jangan ke timur tengah misalnya, ke barat-baratan. Kita kembali ke jati diri bangsa Indonesia ini, ya, gitu. Jadi kalau dulu saya pernah ingat ini pesan Habibie atau Gus Dur itu. Jadi kalau kita Islam itu jangan terus ke timuran tengah, tapi kalau kita sebagai ilmuwan jangan ke barat-baratan gitu ya. Sebagai orang Jerman atau orang, tetapi tetap orang Indonesia. Itu. Jadi yang punya agama juga dan intelektual yang bagus itu. Artinya harus berdasarkan pada ketuhanan gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa kita itu kan berdasarkan juga pada Pancasila. Ya, manusia yang berketuhanan juga. Betul. Nah, sekarang saya ke Mas Firman ini. Nah, Mas Firman ini selaku Komandan Resimen Mahasiswa Batalion 923 Gondobingit Universitas Muria Kudus. Apa pesan dari Mas Firman sebagai komandan itu ini kepada calon mahasiswa baru ataupun yang ingin mendaftar terhadap Menba, itu apa pesannya? Oke, siap. Untuk pesan saya kepada calon mahasiswa, khususnya kepada anak siswa-siswi yang ada di sekolah menengah yang masih ragu untuk melakukan pembelajaran setingkat perguruan tinggi, itu jangan ragu. Tetap kuatkan tekadnya, untuk niatnya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi seperti itu. Karena kita pasti akan mendapatkan ilmu dari mana saja, itu pasti. Dan khususnya di Universitas Muria Kudus kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu. Jadi ilmu kita kejar sampai kita terpanggil seperti itu. Nah, kan ada pepatah mengatakan bahwa capailah atau kejarlah ilmu walaupun sampai ke negeri cinta, kan seperti itu. Jadi kita belajar itu harus tetap dilakukan setiap saat, setiap hari, walaupun dari hal kecil. Contohnya dari calon mahasiswa yang mau mendaftar di Universitas Muria Kudus, dikuatkan tekad atau mentalnya, dan nanti kalian pasti akan mendapatkan hal yang memang belum kalian dapatkan di
sebelumnya seperti itu. Contoh, jangan menjadi mahasiswa yang istilahnya di universitas itu adalah kupu-kupu, kuliah pulang, tapi mendaftarlah atau ikutlah di organisasi, karena di universitas juga menyediakan atau mempunyai UKM yang banyak sekali macam-macam di UMK. Jadi kesempatan itu diambil karena itu adalah salah satu fasilitas yang ada di universitas. Masa kita abaikan? Padahal bayarnya juga sama. Ya, betul. Kalau bisa kan mengikuti organisasi, ilmunya tambah. Nah, justru dari mengikuti organisasi itu kita dapat wawasan yang sangat luas, bahkan teman, kedisiplinan, kejujuran, masa kuliah pulang kan enggak. Jadi keilmuannya enggak hanya di kelas saja, tapi juga di organisasi bisa kita dapatkan. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, oke, jadi saya di sini bersama dengan dua narasumber saya sangat luar biasa sekali. Saya dapat ilmu yang baru dan juga teman-teman yang menonton ini ada pandangan. Nah, sedikit mengerti tentang apa itu sih Menba. Bagaimana sebenarnya sejarahnya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hendy selaku pembina Menba. Terus juga nanti diceritakan Menba Batalion 923 Gondowingit Universitas Miragatus itu seperti apa tadi yang diceritakan oleh Mas Firman sebagai komandan Menba. Oke. Bagi teman-teman ataupun para penonton yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya lewat IG Menba UMK. Nah, nanti di kolom deskripsi ada IG Menba UMK, silakan di tag, di follow dan juga tanyakan apa yang ingin kalian tanyakan mengenai Menba. Nah, mungkin di video berikutnya nanti akan kita tayangkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan dan kita pilih pertanyaan yang bagus, nanti akan kita buatkan videonya gitu. Mungkin cukup itu yang bisa disampaikan. Mungkin saya akan menambahi silakan, monggo. Kalimat kepada audiens. Ya, boleh, silakan. Jadi gini, jadi kita menjadi manusia itu jangan tidak mempunyai arah. Oke. Nah, untuk ada yang mengatakan seperti ini, jangan menjadi lebih baik dari orang lain, tapi cukuplah menjadi lebih baik dari diri kita yang dulu. Nah, untuk yang kedua, jangan bandingkan hidup kalian atau hidup kita dengan orang lain, tapi seperti apa namanya, tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan. Sama seperti manusia, pasti matahari dan bulan itu apa namanya akan bersinar pada saat waktunya tiba. Jadi walaupun berbeda, tapi akan bersinar pada saat waktunya. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan pada Pak Hendy yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi podcast ini. Juga saya terima kasih kepada Mas Joko Firmansyah sebagai Komandan Resimen Mahasiswa Universitas Miragatus yang telah mengisi dan juga memberikan arahan-arahan untuk para penonton, juga pendapatnya supaya dari penonton tahu apa sih itu Menba. Nah, sekarang mungkin sudah semakin jelas dan semakin ada gambaran bahwa Menba itu seperti apa sih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perkataan. Saya sebagai host di sini mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Hendy, Mas Joko, juga para penonton yang telah setia menonton dari podcast ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Kasira Dharmasda, Menba.